melaksanakan istiqomah. Kebetulan beberapa hari yang lalu tiada henti udan itu terusan mulai dan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, bahkan ini tadi juga masih gerimis. Tapi perjuangan jenengan untuk berjuang hadir mriki niku dalam rangka melaksanakan istiqomah manakib, yaitu yang dilaksanakan setiap Kamis akhir bulan. Alhamdulillah jenengan kasih mau bersedia untuk meluangkan waktunya. Para hadirin kami mulia, perkumpulan panjenengan mriki tentu dalam rangka meningkatkan rasa mahabbah, meningkatkan rasa cinta, dan sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten, karena salah satu tujuan perkumpulan ini adalah silaturahmi. Dulu saya teringat kisahnya ketika didirikan Idul Khatmi yang pertama kali. Itu kula tanglet yang disepuh, salah satunya Kiai Halimi, itu pertama kali yang menjadi panitia Idul Khatmi tahun 1979. Itu beliau mengatakan pada awalnya dulu memang Idul Khatmi diselenggarakan di Letoyo. Sebenarnya tujuan Idul Khatmi yang pertama itu adalah untuk mengenalkan semua ikhwan yang ada di Indonesia. Awalnya niku kalau diceritani Kiai Mas Husain, awalnya itu adalah ceritane persaudaraan yang sangat erat antara 4 orang. Yang pertama adalah Siti Syekh Umar Baidawi, yang kemudian Kiai Haji Mustafa bin Abdullah, yang ketiga kakaknya tapi lain ibu, yaitu Kiai Mas'ud bin Abdullah Lawang, dan misanannya Kiai Mas Ali Sumberjo. Lah 4 orang ini niku bersepakat ayo ngaji. Awak dewe untuk sampai pedot perseduluran semisanan, karena 4 orang ini itu adalah hubungan misanan. Kiai Baidawi dengan Kiai Mas'ud, dengan Kiai Mustafa, dengan Kiai Ali itu misanan. Karena semisanan ini akhirnya mereka bersepakat mengaji gantian dengan salah satu rumahnya. Gantian, ulang ngarut nanggone Kiai Mustafa, ulang ngarut nanggone Kiai Ali, ulang ngarut nanggone Kiai Mas'ud. Nah, ketika pergantian itu akhirnya sepakat, ya wis nek ngono ayo murid awak dhewe dijak kabeh. Asalnya itu mereka sendiri saling gantian ngaji. Perlu diceritani Yai Husain ini. Tujuannya silaturahmi ini wow. Santrine Yai pun dijak, santrine Yai Mustafa dijak. Akhirnya jadi membesar, kakang sing melok. Akhirnya sing tiga niki ngawah, Kiai Mas'ud, Kiai Mustafa, kemudian Kiai Ali menyerahkan mandat yang membaca ilahnya penuh adik Dawi. Karena Kiai Baidawi itu pernah kecil, pernah adik, tapi kakaknya yang Kiai Mustafa dan lain-lain itu memberikan mandat. Wis awak dewa dulu enggak, tidak membaca, sampean saja. Akhirnya yang membaca tunggal Kiai Baidawi. Lama-lama ketika ini semuanya sudah membesar, muridnya pun dibawa pun kata, akhirnya dinaikkan lagi. Ya pun dikenal karo wong Indonesia. Singkat cerita, jadilah Idul Khatmi itu. Masya Allah, luar biasa. Termasuk juga panjenengan semuanya yang ada di sini, itu adalah salah satu rangkanya adalah pertemuan persaudaraan sesama ikhwan. Kalau teringat mengenai kitab Ifadatul Ahmadiyah, niku Syekh Ahmad menganjurkan, iki wasiat ini, wasiat Siti Syekh Ahmad Tijani, niku memperingatkan kepada para ikhwan, gumbulo sesama Tijani. Jangan pernah Anda berkumpul bermujalasa dengan
orang-orang yang mubghidut tijani. Al-julusu ma'al mubghidina summun. Dialog, bermujalasa, bergaul dengan para pembenci tijani itu bisa menjadi racun, itu bisa berbahaya, bisa mengikis rasa mahabbah dan rasa cinta kita kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani. Nah, panjenengan semuanya hadir di sini ini tentu dalam rangka ingin meningkatkan rasa mahabbah. Kepinginnya para ikhwan itu setiap harinya selalu bertambah rasa mahabbahnya kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani dalam bentuk apa? Macam-macam. Dalam bentuk macam-macam. Sing duwe ya berjuang nganggo duwe. Sing nganggo tenaga ya berjuang nganggo tenaga. Sing duwe pikiran atau ide juga berjuang dengan ide ataupun pikirannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting karena banyak sekali ikhwan-ikhwan awalnya tidak ikut hailal, kemudian tidak ikut malifah, kemudian tidak ikut acara-acara ataupun kegiatan tijani. Lama-lama ikhwan tersebut bisa mundur, bisa terdegradasi, atau bisa menurun kualitas kecintaannya kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nek wis menurun iki luar biasa nanti efek atau akibatnya. Nek wis ngatur maka energi itu bisa terputus. Membahasakan madat, nek kula gampangane ngomong itu energi. Pada awalnya misalnya dengan metu, nek wis ngadoh niku energinya semakin menjauh, semakin mengecil. Nek wis mengecil itu bisa menjauh. Ketika menjauh bisa hilang plus, hilang pet. Nah, ketika energi atau setrumnya itu tidak ada niki maka putuslah sanadnya atau putuslah madatnya dari guru kita Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Na'udzubillah. Karena itu pembacaan manaqib ini adalah mengingat terus menerus, diwajai terus menerus, mengingat atau setidaknya mendapatkan energi dari guru kita Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Janjane niku asline tujuan kita untuk beribadah itu memang Allah Subhanahu wa taala, tapi ora iso. Ketika kita menembus langsung kepada Allah itu hampir tidak mungkin. Kangelan. Malaikat Jibril itu ketika Isra Mi'raj itu hampir mau mengantarkan Rasulullah sampai naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ada satu hadis yang menjelaskan ketika masuk di pintu langit yang pertama, malaikat Jibril bisa nembus. Bareng yang Sidratul Muntaha mau masuk, malaikat Jibril pun pamitan. Gusti kula nyuwun ngapunten, saya tidak bisa. Kalau seandainya saya mengantar panjenengan naik lagi, maka terbakarlah tubuh saya. Nggak kuat nih, karena ya makhluknya itu malaikat Jibril itu memang tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjenengan karena tidak mampu, maka disarankan duduk nomane bisa ningali Rasulullah. Tapi itu juga tidak mampu lagi. Angel juga. Karena angel juga, maka diturunkan lagi karena jenengan ikut Thariqah Tijani, maka disarankan atau diupayakan untuk bisa melihat Sidi Syekh Ahmad Tijani. Gak iso ndelok maneh wis repot. Duduk nomane, lihatlah para ikhwan, para muridnya, para muqaddam ini. Itu digenggen ningali, digenggen bersilaturahmi. Napa ini mau satu-satunya yang bisa menembus atau bisa melihat Allah sesuai dengan hadis ini adalah Rasulullah, karena bisa naik. Makanya kalau disik, si pertemuan disik menyatakan bahwa the real Superman itu sebenarnya adalah Rasulullah SAW. Beliau bisa menembus gravitasi bumi dan juga bisa menembus
atmosfer yang mengelilingi langit itu Pak buka terus angin nggak kuat malah Katedral mawon menyerah. Makanya hanya satu-satunya yang mampu melihat Allah adalah Rasulullah SAW. Tidak kuat manusia menembus. Nah, tujuan yang termasuk istiqomah kita pada malam ini adalah ini. Gak iso nembus langsung ya nembus sing paling dasar sesama ikhwah. Perhatian kami mulia, apalagi tadi disebutkan di dalam manaqib itu. Sapa wong sing delok ora ikhwat malam Jumat sampai malam Senin insyaallah diberikan energi, diberikan madat oleh Sidi Syekh Ahmad Tijani akan masuk surga bighairi hisab. Itu salah satu rangkanya. Salah satu yang lain manaqib ini juga termasuk ibadah. Apalagi ketika menyebutkan biografi ataupun manaqib seorang aulia, insyaallah tanzilur rahmah. Insyaallah rahmat Allah akan turun. Insyaallah rahmat Allah akan turun. Mungkin mawon amalan istiqomah panjenengan semuanya ini mendapatkan ridho, mendapatkan ma'unah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang jenengan hajataken muga-muga lantaran hadir teng mriki dikabulno hajate. Dan kita niku ingkang saged kula aturaken sekali lagi kula juga menambahi mungkin jenengan diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara haul Yayati Mas Midawi Baidawi tanpa halangan suatu apapun. Kira lakumi nyunakungi paapunten wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.